menjadi hidup kami dan mengubahkan kami untuk kami tidak pernah menjadi sama lagi. Terima kasih Yesus. Mari limpahi kami dengan anugerah-Mu, limpahi kami dengan kasih setia-Mu. Mari Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang bicara bagi setiap kami pagi hari ini. Apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu, bicara Tuhan, bicara. Biar Engkau memberikan kami roh hikmat, roh pengertian dan wahyu, untuk kami mengerti akan rahasia kerajaan dan siapkan bejana tanah hati kami untuk menerima yang ilahi, sehingga tidak ada yang jatuh di pinggir jalan, tidak ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, bahkan di tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Mari kuduskan kami, sucikan kami mau belajar kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saya mengundang untuk anak-anak, kita akan berdoa buat anak-anak kita bisa maju ke depan. Ayo. Mari arahkan tangan kita berdoa, kita memberkati anak-anak kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang ilahi Engkau tanam di hidup mereka dari masa kecil mereka Tuhan. Biar hati yang mengasihi Engkau turun atas hidup mereka Tuhan. Biar dari masa kecil mereka Tuhan, mereka hanya merindukan yang dari Tuhan saja. Mari berkati, jagai, lindungi mereka, jauhkan dari semua yang jahat, dan Engkau yang memegang hidup mereka, dan tidak ada satupun yang bisa menyentuh hidup mereka tanpa seizin-Mu. Berkat yang terbaik turun atas hidup mereka, yang ilahi Tuhan kerjakan bagi anak-anak kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Pagi hari ini, selamat hari Minggu. Saudara, saya hari ini mau bicara tentang kecapi, saudaraku ya. Mari kita buka sama-sama saudaraku dari firman Tuhan di Wahyu 15 ayat 2. Wahyu 15 ayat 2. Sudah? Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu semuanya, saudara. 1, 2, 3. Dan aku, belum semuanya, sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Saudara, kita ini harus belajar dari firman Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi di depan, saudaraku ya. Saudara tahu di depan kondisi dunia tidak semakin baik, saudaraku ya. Karena kenapa, saudaraku ya? Karena ada orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita katakan ada yang namanya kuasa antikris. Kenapa kita bilang antikris? Karena dia melawan Kristus. Dia melawan sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan.
Saudara bisa lihat apa yang dunia ini sedang kerjakan hari ini. Bagaimana Injil ketika mau diberitakan ditolak dan diusahakan tidak disebarkan, saudara. Saudara, kenapa saudara? Karena mereka tidak suka dengan Tuhan, dengan kebenaran, saudara. Dan kuasa itu sedang bekerja di berbagai belahan dunia hari ini. Kita bersyukur di Indonesia masih ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa, meminta dengan Tuhan. Coba saudara lihat dengan saudara-saudara kita yang mungkin di negara lain, bagaimana mereka sulit untuk datang dan menyembah Tuhan. Kita di sini saudara, di Indonesia, saudara sangat bebas datang menyembah Tuhan, saudara. Walaupun kita di gereja kita bisa menyembah di lapangan terbuka. Hari ini menurut survei saudaraku 2023 ini, saudaraku ya, Korea Utara adalah negara paling satu yang mempersekusi orang-orang percaya. Kim Jong Un sekarang, saudaraku ya. Nah, saudaraku, mereka begitu sulit sampai mereka beribadah saja atau berdoa saja, mereka harus bisik-bisik agar tidak ketahuan. Dan di setiap rumah mereka wajib memampang foto-foto dari pemimpin mereka. Bahkan untuk membaca Alkitab, saudaraku, mereka enggak punya cetakannya. Untuk mereka punya Alkitab, mereka tulis dengan tulisan tangan. Untuk mereka baca tiap hari, dan itu lembaran demi lembaran, mereka harus ganti. Itu juga yang terjadi di Cina. Enggak gampang, saudaraku. Oke, ada gereja di sana, tapi gereja itu dikendalikan oleh pemerintah. Di Korea Utara kalau nggak salah ada 5 gereja yang diakui pemerintah. Tapi anehnya saudaraku ya ibadah setiap hari Minggu, tapi tidak pernah ada yang namanya pernikahan, tidak ada yang namanya pemakaman dalam ibadah gereja itu, saudaraku. Karena kenapa? Ya semua diatur. Saudara-saudara bisa lihat hari ini, saudaraku, bagaimana LGBT, saudaraku ya, di negara-negara lain disahkan oleh pemerintahnya. Bahkan di Amerika hari ini, saudaraku ya, itu diizinkan. Untuk apa? Diajarkan di sekolah-sekolah dari SD. Saudara, kalau saudara dapat potongan videonya bagaimana orang tua gak terima, karena waktu itu sekolah menetapkan untuk apa? Untuk masuk kurikulum pelajaran tentang LGBT. Dari SD diajarin bahwa mencintai sesama jenis itu enggak apa-apa. Terus diajari bagaimana membangun cinta dan bagaimana melakukan. Ayo saudara ya. Dari SD loh. Ngamuk orang tuanya, saudara ya. Akhirnya apa? Bentrok antara pendukung dan tidak. Mengerikan, saudara. Sudah diajarin dari kecil. Saudara, di Thailand ya, ada yang baru mengunjungi, pasti lihat di sana. Ada 14 jenis gender, saudara ya. Ada lady boy, ada apa lady boy, terus boy lady, saudara ya. Macam-macam, saudaraku ya. Ada yang bertampilan seperti laki-laki, diakui, saudara. Padahal gender cuma ada berapa? Cuma ada 2, saudara. Yuk, saudara. Bagaimana kejahatan itu mengerikan? Karena kenapa, saudara? Dunia gak suka. Karena kenapa? Ada di balik itu semua otaknya. Otaknya siapa? Malaikat-malaikat jatuh. Betul? Malaikat jatuh yang akhirnya apa? Menghasut, menguasai setiap orang. Dan dia janjikan buat orang-orang yang mengikuti dia. Kamu mau kekayaan? Kamu mau menguasai dunia, betul? Itu yang dia tawarkan kepada siapa? Pada siapa, saudara, Bapak Ibu? Yesus.
Dia tawarin, kalau kamu menyembah aku, seluruh dunia aku kasih. Betul? Yesus tolak, saudara. Karena Tuhan tahu yang harus disembah itu siapa. Kalau orang-orang dunia, saudara, penting saya kaya raya, saya punya mobil sport, saya punya uang banyak, mereka rela menjual dirinya kepada setan. Makanya sampai hari ini, saudaraku, sistem dunia dan lain sebagainya dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya duit. Kalau saudara tahu Bank Dunia, itu apakah dikuasai oleh pemerintah? Tidak. Dikuasai oleh swasta atau orang yang punya duit. Dan setiap negara yang mengajukan utang ke sana, mereka harus di bawah kontrol siapa? Pemilik bank ini. Makanya saudaraku ya, kita harus mengerti ini agar kita paham. Kita ini bukan berasal dari dunia. Kita ini milik Yesus. Dan yang Tuhan rindukan di hidup setiap kita, kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi sekali lagi saudaraku ya, saya berharap saudara bisa ngerti ini. Karena dunia sangat-sangat akan mengerikan, saudara. Banyak hal nanti keputusan-keputusan dari pemerintah dan lain sebagainya yang akan menentang firman Tuhan. Ya, kita berdoa di bangsa kita, Tuhan tetap pegang kendali, saudara. Tapi ada masa dan waktunya. Keputusan-keputusannya adalah menentang pengenalan akan Tuhan. Nah, apa yang perlu kita mengerti, apa yang perlu kita siapkan di hadapan Tuhan, saudara? Firman tadi katakan, bisa tunjukin buat saya, saudara. Dari Wahyu 15 ayat 2. Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Binatang itu bicara tentang spirit yang keluar dari bawah bumi ini. Ya. Dan patung itu saya sudah sering kali bilang sama saudara, itu adalah kecanggihan teknologi yang hari ini hadir di tengah-tengah dunia. Dan yang mengalahkannya adalah orang-orang yang apa, saudara? Punya kecapi Allah. Jadi saudaraku, anak-anak Tuhan, kalau dia nggak punya kecapi Allah, dia tidak akan pernah bisa menang. Dia nggak akan bisa mengalahkan binatang itu. Makanya inti dari kekristenan kita adalah memiliki kecapi Allah. Kecapi itu apa, saudara? Kecapi itu alat musik untuk bernyanyi, betul? Untuk menyanyi, untuk mengagungkan Tuhan. Makanya orang Kristen, saudaraku ya, kita umat yang percaya, selalu identik kalau datang ke gereja, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Saya ada share sama saudara kan, kenapa kita harus nyanyi? Kita nyanyi itu sedang mukul semua kuasa gelap, ya, pekerjaan si jahat, ya. Waktu kita nyanyi, kita loncat, saudaraku ya, kita menari buat Tuhan. Kita sedang membuat yang di bawah bumi apa? Katanya kocar kacir, saudaraku ya. Terus waktu kita angkat tangan, kita mengangkat semua tarian penyembahan kita di hadapan Tuhan, di atas juga dikacau balaukan. Dan ketika dikacau balaukan, saudaraku, karena bala bantuan dari surga turun, sehingga memulihkan segala sesuatu. Makanya itu cara mengalahkan apa tadi? Pekerjaan si antikristi. Makanya saudaraku ya, kita ini gak punya kekuatan selain menyembah, berdoa di hadapan Tuhan. Untuk mengalahkan itu semuanya harus ada penyembahan. Saudara percayalah, setan itu gak punya penyembahan. Setan itu, saudaraku ya, sudah kehilangan untuk datang ke Tuhan. Saudara bisa lihat ya hari ini, saudaraku ya, robot, teknologi dan sebagainya nggak bisa nyembah Tuhan karena nggak punya jiwa dan roh. Nggak bisa. Siapa yang punya?
roh, jiwa, dan tubuh kita. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Saya mau kita ngerti ini, agar saudara ngerti kecapi itu apa, saudara. Kecapi itu diberikan Tuhan bagi setiap kita. Saya akan tunjukkan, bisa tunjukkan buat gambar saya. Ini gambar dari Galilea, Danau Galilea. Bisa tunjukkan? Mana Bang Pran? Saya sudah kirim gambarnya tadi. Tunjukin buat saya. Nah, bisa digedein? Ini gambar Danau Galilea. Nggak bisa gede lagi? Cukup seperti itu? Ya betul, tadi itu. Tinggal kamu geser tuh. Nah, saya lihat Danau Galilea. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Gambar danau, saudaraku ya. Saya tunjukin satu lagi gambarnya. Tunjukin. Satu lagi. Jangan bingung, Andi. Tetapkan hatimu. Nah, apa itu? Itu Danau Galilea gambarnya. Kalau ke Israel saudara bisa temu ini. Di bawah itu apa? Di bawah itu gambar kecapi. Kalau orang apa dalam bahasa asli ini belum kinor, saudaraku ya. Nah, mirip nggak sama gambar Danau Galilea? Mirip atau tidak? Mirip. Kenapa, saudaraku ya? Saudara melihat di sini. Ya, Matius 4:18-19, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus dan semua muridnya dari mana? Dari Galilea. 2/3 Injil terjadi di mana? Galilea. Ada ungkapan khusus yang merupakan budaya Galilea yang muncul di Alkitab. Perkawinan di Kana dan lain sebagainya, saudaraku ya. Itu semua gambarannya ada di Galilea. Nah, Galilea disebut juga Kineret atau Kinor tadi, kecapi. Dah, cukup. Saudara, kalau saudara melihat ini, pesan apa yang sedang Tuhan mau sampaikan buat kita? Kembali lagi ke Wahyu tadi. Siapa yang mengalahkan binatang itu? Orang-orang yang memiliki kecapi Allah. Buat kita, saudaraku ya, ketika Tuhan lakukan banyak hal, makanya Tuhan berkata, "Aku datang bukan buat anjing," katanya, betul? Aku datang buat anak-anak. Artinya Tuhan tahu loh, saudaraku ya, Dia melakukan segala sesuatu di satu tempat. Dan gak sembarangan tempat Dia untuk melayani waktu itu. Tapi ini waktunya, saudaraku ya, ketika Tuhan membangkitkan dari orang-orang yang ada di mana? Kineret tadi, Galilea tadi. Karena Tuhan mau berkata bahwa kalian harus punya penyembahan. Tuhan ambil murid-muridnya di sana. Hidupkan lampunya, saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu semuanya. Kita anak-anak terang, padahal kegelapan. Saudara bisa lihat. Yang Tuhan mau di hidup kita itu adalah sebuah kecapi yang dimainkan. Makanya Tuhan mengambil orang-orang biasa di daerah Galilea, membangkitkan mereka untuk mereka menjadi kecapi-kecapi Tuhan yang dimainkan bagi sang raja. Kalau saudara baca, saudaraku ya, kenapa kecapi ini penting? Buka 2 Raja-Raja 3 ayat 15.
Raja-Raja 3 ayat 15 firman Tuhan katakan seperti ini. Maka sekarang jemputlah bagi ke seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Siapa ini? Elisa. Jadi Elisa untuk mendatangkan hadirat Tuhan, dia butuh ada orang yang mainkan kecapi dan mereka menyembah Tuhan. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun dan dia dikuasai oleh Roh Allah. Dan itu yang harusnya kita bawa. Makanya saudaraku, kalau saudara punya pergumulan berbeban berat, lagi ngalamin sesuatu struggle saudaraku ya, sesuatu yang gak enak, datanglah menyembah Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, jangan berpikir bahwa wah suaraku jelek dan lain sebagainya. No, emang Tuhan butuh kita untuk nyanyi suara bagus. Kalau mau dengar suara bagus, dia cuma dengar malaikat nyanyi, cukup. Tapi bukan itu esensinya. Tuhan tuh rindu dari hatimu yang berkata, engkau baik Tuhan. Aku datang. Aku anakmu yang kau ciptakan, aku butuh engkau. Itu sebuah penyembahan yang naik di hadapannya dan dia suka. Dan kalau dia suka apa? Dia akan turun. Ketika dia turun, dia melawat hidupmu. Dan dia akan mengubah semuanya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang awalnya saudara gak punya jalan untuk masalah dan pergumulan, tiba-tiba ada jalan yang terbuka. Makanya jangan pernah main-main ketika engkau nyembah Tuhan. Pernah terjadi ketika Saul saudaraku ya. Roh Tuhan undur daripadanya. Sehingga ketika roh Tuhan undur daripadanya, untuk dia dibebaskan dari roh-roh jahat yang masuk. Hanya hati-hati saudara, kalau kita tidak mengundang Tuhan di rumah kita, dalam hidup kita, yang masuk apa? Roh kambe saudara ya. Percaya saja, kalau engkau tidak undang Tuhan bekerja dalam hidupmu, di tengah-tengah tempat engkau bekerja, ya, di hidupmu saudaraku, dimanapun kamu ada, setan yang masuk. Tidak ada jalan lain saudara, selain saudara mengundang untuk Tuhan hadir dan bekerja di hidup. Ketika Saul dihampiri roh jahat, apa yang dia lakukan? Dia butuh mencari orang yang bisa main kecapi. Waktu itu ditemui ada seorang yang sangat luar biasa main kecapi. Namanya siapa? Daud. Panggil Daud. Ketika Daud main kecapi, karena biasa di padang saudaraku ya, dia nyanyi, dia nyembah buat Tuhan. Dia sering punya masalah, pergumulan ya, karena dia sering ditinggal sendiri di padang. Karena dia anak yang gak dianggap oleh orang tuanya, kakak-kakaknya gak menghargai dia. Yang dia lakukan cuma di tempat di padang gembala saudaraku ya, mengembalakan 1, 2, 3 ekor saja. Dan apa yang dia lakukan? Ngomong sama batu, gak mungkin kan? Ngomong sama domba, gak mungkin kan? Dia tahu bangsa Israel punya Tuhan semesta alam. Dia datang ke Tuhan, dia curahkan semua isi hatinya. Dengan pujian, dengan penyembahan, dia main kinornya. Dan itu menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ketika dia main kecapi, hadirat Tuhan turun. Setan yang ada di Saul mundur. Ya. Jadi kalau di rumahmu ada rasanya kurang sukacita, damai sejahtera, mainkan kecapimu, amin. Kalau misalnya di pekerjaanmu banyak terjadi sesuatu yang buruk saudaraku ya, ada kecurian ya, terus orang-orang di sana mungkin friendly saudaraku ya, naikkan kecapimu biar Tuhan hadir, Tuhan bekerja di sana. Amin. Lakukan saudara. Karena ketika Tuhan hadir, segala sesuatu bisa terjadi. Ayo saudara, mari ingini itu saudara.
Karena kita akan mengalahkan binatang dan patung itu dengan kecapi yang dari Tuhan. Amin. Saudara, yang perlu kita mainkan dalam hidup kita ada yang namanya kecapi pengabdian, saudara. Buka Matius 1 ayat 6. Saudara, kecapi harus dimainkan. Ya, sebelumnya saudaraku ya. Saudara tahukah saudara cara dipetik kecapi ini caranya dimainkan dengan apa? Dipetik, betul? Dan kalau dipetik itu ditarik. Saya mau tanya, kalau ditarik itu enak gak hidup kita? Nggak enak, karena kenapa? Ada tekanan, betul? Tekanan untuk kita ditarik dan akhirnya apa? Ya siap dimainkan. Loh, kenapa gambarannya kita harus punya kecapi? Kita ini gambarannya ini kecapi yang diciptakan Tuhan untuk untuk mengeluarkan apa yang namanya harmonisasi nada, betul? Dan terus apa? Menjadi sebuah nyanyian yang menyukakan Tuhan. Amin. Kalau dimainkan itu betul-betul membuat Tuhan disukakan. Suara apa yang keluar dari itu? Saya mau bilang sama saudara, untuk jadi kecapi yang menyukakan Tuhan itu gak gampang. Saudara gak bisa mainin sendiri, harus Tuhan yang mainkan itu. Makanya hidupmu itu saudaraku ya, jangan seperti maumu sendiri. Karena ujungnya yang Tuhan dengar kecapi ini, kok kecapi ini suaranya sumbang, kok kecapi ini suaranya tektok tektok tektok, bukannya bagus. Apa yang terjadi? Dibuang. Aduh, kecapi ini gak bisa. Tapi kalau ada kecapi yang ketika dia dimainkan dia ngikut, betul gak? Kalau saudara kita main gitar misalnya saudara, ketika dia ngikut seperti yang seorang pemain musik mainkan saudara, dia kan bisa mengeluarkan sebuah nada yang indah. Tapi kalau dia ngelawan, mau dipencet, gak bisa. Itu anak-anak Tuhan. Izinkan Tuhan memainkan engkau agar penyembahan itu naik di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku ya, kalau kita mau mengalahkan yang namanya kuasa setan iblis, izinkan Tuhan memainkan kecapi itu di dalam hidup. Kalau ditarik ya udah nurut. Itu yang terjadi saudaraku ya, dari seorang yang bernama Uria. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara bisa lihat di sana, kok muncul Uria? Padahal Salomo itu anak siapa? Anak Daud. Tapi kenapa muncul nama Uria? Saudara harus belajar dari seorang bernama Uria. Uria ini mengabdi dengan Tuhan begitu luar biasa. Sampai Tuhan harus ada nama Uria di silsilah Yesus. Tuhan tidak melupakan Uria. Kenapa? Uria itu adalah seorang yang tahu artinya mengabdi kepada Tuhan dan kepada pemimpinnya. Loh, Uria ya. Yang salah ini Daud. Daud bilang apa? Yoab, tolong suruh Uria pulang. Karena dia tahu istrinya hamil. Dan waktu pulang, saudaraku ya, dia bilang, Uria, kamu silakan pulang ke rumah, silakan istirahat, silakan berkumpul dengan istrimu. Tahu apa yang terjadi? Uria nggak pulang ke rumah, betul? Dia tidur saja di luar. Dia nunggu di luar. Daud ngomong sama dia. Maksud Daud kan untuk menutupi kesalahannya kan. Uria, kenapa kamu gak pulang ke rumahmu? Aku kasih nih kesempatan. Uria bilang apa?
Ada tahu? Buka 2 Samuel 11 ayat 10 sampai 11. 2 Samuel 11 ayat 10 sampai 11. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Lanjut. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok juga. Tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Apa itu namanya? Pengabdian. Dia cuma berpikir kayak gini, kok bisa aku tidur-tidur enak di rumah? Atau sebenarnya itu memukul Daud. Dia tinggal enak di istana, akhirnya jatuh dalam dosa. Sedangkan tabut Tuhan ada di mana? Di medan peperangan. Tabut Tuhan ada di medan peperangan dan Uria bilang, masa aku di sini sedangkan tabut Tuhan ada di sana? Masa aku tidur-tiduran, Tuhan ada di sana? Uria berkata, tuh aku ini di mana Tuhan ada, aku mau ada di sana. Aku mau bertempur dengan saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan Tuhan. Karena tabut Tuhan bercerita tentang Tuhan ada di sana. Itu kerinduan Uria. Dia cuma berkata, aku gak mau jauh dari hadirat Tuhan. Pengabdiannya itu, saudara, yang membuat Tuhan melihat Uria ini berbeda. Bahkan dia jadi martir. Ditulis surat kepada Yoab. Yoab, tolong taruh orang ini di medan pertempuran yang paling sengit. Itu surat kematian buat Uria. Dan waktu itu Daud cuma bilang, Uria bawa ini ke Yoab. Tahu nggak? Uria pulang. Harusnya dia bisa lihat, tapi enggak. Dia bawa surat kematiannya sendiri dan dia serahkan ke Yoab. Dan ketika diperintahkan untuk maju ke peperangannya, dia enggak pernah takut. Yang penting aku ada bersama-sama dengan apa? Tabut Tuhan, hadirat Tuhan. Dia enggak pilih kenyamanannya. Biarin aja mereka yang peperangan, saya santai, puji Tuhan dapat anugerah dari raja. Enggak. Saudara bisa lihat bagaimana pengabdiannya, sehingga Tuhan bilang apa? Masukin, tolong Matius masukin nama Uria. Harusnya kan enggak usah kan? Tinggal kasih apa? Salomo anak Bersyeba. Tulis, karena ada kecapi penyembahan, pengabdian kepada Tuhan yang Tuhan suka. Saudara mau punya itu? Kita ini mau dapatnya apa di hadapan Tuhan? Gak gampang untuk mengabdi dengan Tuhan, saudara. Gak mudah. Apalagi dengan pemimpin yang terlalu banyak kelemahannya. Kalau Tuhan kan gak punya kelemahan, betul? Tapi kalau manusia, saudara, mungkin ada pemimpin yang menjengkelkan kali ya. Ngomongin aku terus. Mungkin kerjanya jewer terus. Atau saudara lah punya orang tua gitu.
Aduh kenapa ya aku dikasih mama yang cerewet. Gampang gak? Gak gampang saudara. Aku tuh berharap mamaku tuh kasih kesempatan buat aku, ayo nak tidur aja, main game sepuasnya nak. Ya kan? Doa kalian kayak gitu gak? Ya anak-anak. Berharap kayak gitu. Biar aku tuh santai-santai, mama nyuci piring di sana. Ada yang kayak gitu? Ada, saudaraku ya. Tapi di sana, saudaraku, di sini nggak ada. Semuanya baik-baik. Ya, semuanya anak yang nurut. Ya, oh amin katanya saudaraku. Loh, Uria kalau mau santai-santai saudaraku ya. Tapi Tuhan hargai dari hidupnya. Dia milih untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada pemimpinnya. Saudara, dia nggak kehilangan upahnya. Nanti kalau saudara ketemu Uria di sorga, saudara lihat di mana dia ada. Dia ada di hati Tuhan. Amin. Jangan lihat diri kita, oh aku kan gak terkenal, mungkin aku nih melayani gak jadi pengkhotbah dan lain sebagainya. No, Tuhan tuh gak lihat itu saudara. Uria tuh gak terkenal saudara, baru muncul gara-gara istrinya diambil tuh. Baru ada kisahnya. Dia seorang yang mengabdi luar biasa. Sebelumnya gak ada saudaraku ya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa saya harus jadi pengkhotbah dulu, saya harus jadi gembala, saya harus jadi begini begitu saudara. Baru biar saya dikenal Tuhan. No, kamu biasa saja. Tapi kamu pilih misalnya, aku mau bantu orang tuaku, aku mau bantu sesamaku, walaupun tidak ada yang lihat, Tuhan yang lihat. Dan itu akan dicatat di buku kehidupanmu. Gak gampang untuk jadi Uria, tapi kita bisa, amin. Pilihlah di mana ada hadirat Tuhan. Pilihlah di mana Tuhan ada, aku mau ada di sana. Karena firman Tuhan katakan apa? Di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Makanya sekali lagi buat kita semuanya, jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan, amin. Di rumahmu saudaraku ya, biar terus ada penyembahan, ada kecapi Tuhan. Putar lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Putarlah di handphonemu, YouTubemu, kalau ada MP3 saudaraku ya, oh puji Tuhan. Biar itu naik di hadapan Tuhan dan kamu berkata, aku gak mau jauh dari Tuhan. Amin. Wah itu saudara. Jangan lagu-lagunya saudaraku ya. Sakit hati, sakit hati. Atau makan sendiri. Nah, saudaraku ya. Aduh merananya hidup. Saudara percayalah, kamu yang mungkin lagi lemah dan lain-lain, dengar lagu itu makin tersayat-sayat lah. Makanya kalau ada orang yang putus cinta, saudara dengarnya lagu apa? Lagu putus cinta makin menjadi-jadi itu loh saudaraku ya. Dunia seperti berakhir. Mungkin karena cowok nih misalnya. Laki-laki dan semua laki-laki sama. Oh berarti papamu juga sama kayak dia ya? Oh enggak, papaku berbeda. Ngerti ya saudaraku ya? Kecapi kita karena kerinduan untuk tidak jauh dari hadirat Tuhan. Selanjutnya saudara, ada yang namanya kecapi cinta. Mari saudaraku ya, kita buka firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya. Cinta. Apakah cinta kita ini sudah sepenuhnya buat Tuhan? Saudara,
Ini buat setiap kita, saudaraku ya. Waktu kita, saudaraku ya, melayani Tuhan, buku kehidupan itu dibuka. Ini seorang hamba Tuhan yang dapat pesan ini. Dan ketika kita melayani Tuhan, buku kehidupan kita dibuka dan Tuhan menulis semuanya dan menghitung semua yang saudara lakukan. Pujian penyembahan kita ini harus berubah, saudara. Sampai apa? Kebangkitan, kebangunan rohani terjadi. Makanya saudaraku ya, melayani Tuhan itu enggak akan pernah jadi sia-sia. Karena itu adalah sebuah kecapi yang menyukakan Tuhan. Makanya sampai hari ini saya enggak bisa berani bilang sama Tuhan, enggak bisa melayani Tuhan. Atau saya istirahat Tuhan, enggak bisa. Dalam kondisi apapun saya akan pilih, saya mau melayani Engkau Tuhan. Kalau misalnya saya lagi melakukan sebuah dosa, saya akan segera membereskan hidup saya di hadapan Tuhan. Karena saya nggak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Saya butuh Tuhan. Karena ada kitab kehidupan yang harus diisi tiap hari di hadapan Tuhan. Agar apa? Destiny kita selesai. Tapi ketika engkau berhenti di tengah jalan, kosongnya banyak. Dan ketika temanmu mungkin sudah menyelesaikan banyak, masih banyak yang kosong di hidupmu yang diisi. Makanya pergunakanlah waktu yang kau miliki dengan sebaik mungkin, kata Tuhan. Untuk melayani Tuhan, sekecil apapun. Jangan berpikir melayani itu yang cuma di atas panggung ini. Panggung ini, mimbar ini kecil. Enggak gede. Saudara mungkin bisa masak. Saudara mungkin bisa membantu orang yang berkesusahan. Itu melayani Tuhan. Itu yang dicatat oleh Tuhan. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang Tuhan rindukan adalah ibadah yang sejati, amin. Yang Tuhan mau, saudaraku, kalau kita mau melihat kita mengalahkan binatang dan sebagainya, saudaraku ya, binatang dan patungnya, semua pekerjaan si jahat, persembahkanlah tubuhmu, roh, jiwa dan tubuh itu buat Tuhan. Apakah itu pekerjaan gampang? Enggak gampang, saudaraku. Banyak orang berpikir, saudaraku ya, mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh buat Tuhan itu gampang. Enggak. Tapi itu kunci untuk kebangkitan, revival itu terjadi. Makanya kita, saudaraku ya, aku menyembah dalam hati aja, tangan gini-gini. Gak bisa. Aku nyanyi dalam hati aja, gak bisa. Mungkin di jiwamu kamu bisa nyanyi, tapi yang Tuhan rindukan bukan cuma jiwa, betul? Rohmu menginginkan kali, saudara. Tapi gak berhenti sampai situ. Tubuhmu juga harus melangkah untuk mengagungkan Tuhan. Makanya kan kita anak-anak Tuhan, ekspresikan hidup kita dengan bernyanyi. Kamu berlutut, kamu mengangkat tangan, berdiri. Ya? Misalnya nyanyinya apa? Hormat bagi Allah Bapa. Sikapnya gimana? Permisi Daniel, berdiri dulu. Main musik dulu. Pinjam dulu. Sempit sekali. Saya contoh. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat, yang penting hati. Bisa. Apakah itu yang akan mendatangkan hadirat Tuhan?
Duduklah kembali. Saudara, kita mau sesuatu berubah di hidup kita, betul? Tapi seberapa besarkah engkau datang ke Tuhan dan memainkan kecapi di hadapan? Mau lihat lawatan terjadi atas keluargamu? Nggak bisa cuma sekedar mau Tuhan, tapi nggak ngapa-ngapain. Ada yang mungkin berlutut dan nangis di hadapan Tuhan, selamatkan keluargaku. Ada yang cuma dia bisa mungkin nangis, harus keluar air mata dari hidup. Itu yang Tuhan lihat, sehingga Tuhan hadir dan memberi kehidupan di sana, memberi keselamatan di sana, memberi jalan keluar. Itu membuat breakthrough terjadi. Adakah cinta yang segenap hati, segenap kekuatan itu ada di hidup kita? Atau kita cuma biasa saja, cuma berkata, ya aku cinta Tuhan, tapi melalui hidupnya yang kelihatan, enggak kelihatan sama sekali. Saudara, gak gampang yang namanya ibadah yang sejati, betul? Gampang gak? Enggak. Lagi kita ibadah ini, saudaraku ya, ada yang nyanyi, mungkin ada masih yang lagi sibuk dengan urusannya sendiri. Apakah itu sejati? Enggak. Yang sejati itu apa katanya tadi? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Semua. Apakah lagi hari ini banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita? Gadget, pekerjaan, semuanya. Apakah gak boleh bekerja? Boleh. Tapi ada waktunya kamu harus datang mempersembahkan buat Tuhan. Amin. Kan gak mungkin 24 jam kamu berdoa kerja terus kan? Pagi aja bulu tidur, itu istirahat. Ya. Gak mungkin 24 jam, betul? Apakah main game harus 24 jam? Enggak mungkin kan? Ada aja yang mungkin kayaknya. Tapi sekali lagi saudaraku ya, ayo berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ada waktu-waktu yang Tuhan mau kau persembahkan semua buat Dia. Karena kunci dari sebuah lawatan, kunci dari sebuah kehadiran ilahi Tuhan adalah apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu menyembah Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Yang terakhir ada yang namanya passion. Ada yang namanya gairah kan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Artinya apa saudara? Selain cinta tadi, mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh, ada yang namanya gairah. Apakah kita bergairah sama Tuhan? Wah, nih saya ketika pertama terima Tuhan Yesus secara pribadi, saudara, saya lahir baru, saya mengaku semua dosa, pelanggaran saya akui di hadapan Tuhan, dan saya bilang, Tuhan ampuni aku ini berdosa, aku ini salah. Tuhan jadilah Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Ketika saya melakukan itu, saudara, saya lihat ada sebuah gairah yang baru di hidup saya. Saya tuh jadi suka baca firman Tuhan. Saya nggak tahu lah saudaraku ya. Dulu saya tuh kalau baca Alkitab, paling lihat bukunya saudaraku ya. Saya lihat bukunya tebal kayak gini saudaraku ya. Baca kayak gini nggak asik banget. Apalagi saya masih remaja saudaraku. Kalau bisa tuh, saya waktu itu lagi demen-demennya baca Kung Fu Boy, Dragon Ball, saudaraku ya.
Ya komik-komik lah. Zaman saya dulu saudaraku ada penyewaan buku. Ya kalau sekarang nggak ada itu semuanya sudah tergusur, saudaraku. Dan saya suka. Tapi kalau saya sudah lihat Alkitab, waduh berat banget, tebal. Tapi itu tiba-tiba saya punya kerinduan, saya baca menjadi sebuah kesukaan buat saya. Ada gairah baru. Dan ketika itu saudaraku ya, saya nggak tahu, saya rindunya ibadah itu kalau bisa tiap hari. Saya tuh heran, sampai tuh saya berharap hari Minggu tuh kalau bisa besok lagi hari Minggu. Saya nggak tahu loh saudara. Dulu saya nyanyi sulit sekali saudaraku, bengong, apalagi kalau misalnya di gereja saya yang lama. Tapi ini saya mau bersorak-sorak, saya mau bertepuk tangan buat Tuhan saya. Passion, gairah. Saya nggak tahu. Dan sampai hari ini saya rindukan itu, saudara. Setiap saya datang ke Tuhan, setiap saya ibadah, saudara. Yang saya datang itu bukan mau cari WL-nya atau pemain musiknya. Makanya saya hari ini, saudaraku, ya mau artis, mau siapa yang mau datang di sebuah ibadah, saya nggak pernah mau cari itu. Yang saya mau cari adalah saya ketemu Tuhan saya. Makanya saya nyanyi saudaraku ya, saya nggak peduli siapa yang di depan situ. Saya akan bilang Tuhan ini Ricky mau datang Tuhan, temui aku Tuhan. Waktu nyanyi, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Saya akan bilang Tuhan ini Ricky Tuhan, aku nyembah Engkau. Saya gak peduli orang lain, karena saya datang sedang menyembah Raja. Passion. Apakah kita ada punya? Jangan-jangan kita datang nanti dicari pendetanya. Kalau kita gak datang ditanyain, kemana gak ibadah? No. Kalau kita seperti itu bertobatlah. Atau kita datang karena kita mau cari berkat Tuhan. Tapi kalau kita gak diberkati, apakah kita tetap mau nyembah Tuhan? Saya gak peduli dengan berkat Tuhan. Yang saya pedulikan yang penting Tuhan berkenan. Kita nyanyi tadi kan, penyertaan-Mu di setiap langkah, biarkan Dia menyertai kita di setiap langkah. Itu yang paling penting. Kalau Dia gak sertai kita, setan yang jalan. Kata kesempatan. Betul? Makanya lihat hidupmu, apakah penyertaan Tuhan nyata di hidupmu. Saya ini selalu melihat penyertaan Tuhan. Saya akan berseru, kalau saya lihat Tuhan ninggalin saya, Tuhan jangan tinggalin saya Tuhan. Jangan tinggalin kami Tuhan. Karena penyertaan-Mu itu penting. Dan saudara harus lihat bukti penyertaannya. Jangan bilang aku disertai Tuhan. Tapi yang ada semua hal yang buruk terjadi. Saya melihat penyertaan Tuhan pasti saya akan lihat ada sukacita di hati saya, ada damai sejahtera. Saya bisa lihat penyertaan Tuhan dengan penyediaan-penyediaannya. Saya bisa melihat penyertaan Tuhan dari setiap makanan yang saya nikmat. Wah, puji Tuhan ada makanan. Penyertaan Tuhan. Saya bisa tidur nyenyak. Saya tahu itu ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau enggak ada, saudara akan lihat semuanya yang tidak baik. Perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Tahukah saudara, kerinduan kita tuh kita ini berkenan. Seperti yang saya bilang tadi, kita ini kecapi. Kalau kecapi kita izinkan Tuhan memainkan dan mengikuti apa yang Dia mau. Yang keluar dari hidupmu tadi pengabdian, cinta, gairah yang naik di hadapan Tuhan. Dan itu yang menyukai hati Tuhan.
Jangan sampai ketika kecapi itu dimainkan yang keluar pemberontakan, kemarahan. Dan ujungnya Tuhan gak suka. Ini kecapi. Ikuti yang dia mau. Untuk membentuk kita, memproses kita. Jangan ngelawan ketika ditarik oleh Tuhan. Saudara bisa lihat. Mereka yang dari Galilea, yang dipanggil oleh Tuhan, jadi kecapi-kecapi Tuhan yang menggemparkan dunia. Ada Petrus, Andreas, ada Paulus, ada Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang dimainkan kecapinya oleh Tuhan. Dan mereka nurut sama yang Tuhan mau. Dan Tuhan membuat mereka jadi keajaiban bagi dunia. Sampai hari ini kita lihat buahnya. Saya berdoa kita juga sama seperti itu, amin. Kalau dimainkan Tuhan, ya Tuhan aku mau. Kalau Tuhan minta belajar mengabdi, lakukan. Agar kecapi kita naik sampai ke surga. Dan kita punya kecapi yang selalu mendatangkan hadirat Tuhan. Seperti Uria, jangan biarkan aku cuma enak-enakan di sini. Tuhan ada di sana. Pilihlah dimanapun Tuhan ada, kamu mau, amin. Walaupun ketika Tuhan ada di sana, kamu harus digencet. Kamu harus dibuat sampai mencium tanah. Gampang. Tapi ketika engkau digencet, akan keluar sebuah harmonisasi nanti. Ketika engkau dipetik, ditarik Tuhan. Anggur yang manis keluar dari yang namanya tekanan. Diinjak-injak, dipukul, keluar air. Itu salah satu caranya. Minyak keluar dari proses, harus diinjak-injak, ditekan. Gampang? Enggak. Tapi itu akan keluar minyak yang harum. Seperti itu kita juga di hadapan Tuhan. Amin. Siapa kecapi itu? Kita. Siapa pemainnya? Tuhan. Jangan biarkan engkau yang memainkannya. Karena percayalah, engkau bukan seniman yang baik. Tapi kalau Tuhan yang memainkan kecapi, kamu akan lihat kecapi itu akan mendatangkan hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan turun, dia akan penuhi setiap kita. Dia penuhi dunia. Dia penuhi saya. Dia penuhi keluargamu. Dia penuhi sehingga tadi segala sesuatu diubahkan. Amin. Mari tutup Alkitab. Kita sekali lagi kita